Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan mata kuliah usul fikih bersama Bapak Profesor Dr. Haji Mahmud dan Bapak Dr. Pepen Supendi. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak dosen 1 dan Bapak dosen 2. Juga tak lupa kepada teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi pada hari ini. Yang mana pemateri pertama yakni Habibah Nur Aziza, pemateri kedua ialah Saudari Ike Enita Suherman, dan pemateri terakhir yakni Firman Maulana. Materi kita pada hari ini ialah macam-macam lafaz, yakni kejelasan dan ketidakjelasan suatu lafaz beserta contoh-contohnya. Sebelum memasuki pemaparan materi macam-macam lafaz, perlu kita ketahui bahwa setiap istinbat atau pengambilan hukum dalam syariat Islam haruslah berpijak atas Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi. Adapun cara penggalian hukum, turuk al-istinbat dari nas, ada dua macam pendekatan, yang salah satunya ialah pendekatan lafaz. Dan pendekatan lafaz dalam penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap makna atau pengertian dari lafaz-lafaz nas serta konotasinya dari segi umum dan khusus. Maka dari itu, kita akan membahas macam-macam lafaz. Adapun pengertian lafaz ialah susunan beberapa huruf yang mengandung arti. Lafaz dari segi kejelasan maknanya terbagi kepada dua macam, yaitu lafaz yang jelas dan lafaz yang tidak jelas. Maksud dari lafaz yang jelas adalah lafaz yang jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud tanpa memerlukan penjelasan dari luar. Sedangkan yang dimaksud dengan lafaz yang tidak jelas adalah lafaz yang belum jelas petunjuknya terhadap makna yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari luar lafaz tersebut. Macam-macam lafaz yang jelas. Lafaz-lafaz yang jelas ada 4 macam, yang berbeda-beda tingkat kekuatan kejelasan lafaznya. Dan sebagai konsekuensi logis yang pertama ini, tingkat kekuatan dalalahnya, yaitu pertama, yang paling rendah dalam tingkatan kekuatan dalalahnya ialah zahir. Kedua, yang dipandang sedikit lebih tinggi tingkatannya dibanding zahir ialah nas. Ketiga, yang lebih tinggi tingkatannya daripada nas ialah mubayyan. Keempat, yaitu tingkatan yang paling tinggi ialah muhkam. Yang pertama ialah zahir. Al-zahir adalah nas yang dapat menunjukkan makna yang dimaksud dengan bentuk nas itu sendiri, tanpa memperhatikan pemahaman dari faktor luar. Contohnya ialah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hukum yang jelas itu wajib diamalkan. Di sini hukum yang jelasnya itu adalah bahwa Allah telah menghalalkan jual beli. Jual beli itu halal. Selama tidak ada dalil yang menghendaki mengamalkan selain hukum yang tampak jelas. Yang kedua ialah lafaz nas. Lafaz nas adalah lafal yang menunjukkan pengertiannya
secara jelas. Dan memang pengertian itulah yang dimaksudkan atau dikehendaki oleh konteksnya. Secara singkat, dapat dinyatakan bahwa lafaz nas adalah sebuah lafaz yang penunjukan maknanya sesuai dengan maksud pembicara. Untuk lebih jelas tentang lafaz nas dan perbedaan dengan lafaz zahir dapat dicontohkan melalui ayat riba yang telah diuraikan pada pembahasan lafaz zahir dengan redaksi ayat yang lengkap sebagai berikut. Yakni Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya yang terdahulu terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di sini, sebagian ulama mazhab Syafi'i dan Maliki, menurut beliau, nas adalah lafaz yang tidak mengandung ihtimal sama sekali atau tidak mengandung ihtimal yang timbul dari dalil. Ihtimal ialah kemungkinan arti lain. Sedangkan zahir ialah lafaz yang masih menerima kemungkinan arti lain atau ihtimal di dalam dalalahnya. Itulah pemaparan dari pemateri kita yang pertama. Selanjutnya, pemateri yang kedua yakni Saudari Ike Enita Suherman. Yang ketiga, mubayan. Mubayan adalah kebalikan dari mujmal, yaitu suatu lafal yang maksudnya sudah jelas dan terang, tanpa membutuhkan penjelasan dari lainnya. Artinya, lafal yang sudah memiliki arti yang jelas dan tidak membutuhkan lagi kepada penjelasan. Kejelasan lafal mubayan dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi mantuknya, menurut apa adanya. Ini terdapat dalam nas, zahir, dan lafal umum. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 20 yang artinya, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini sudah jelas maksudnya, yaitu Allah dipercayai oleh semua umat Islam sebagai zat yang maha kuasa, dan ini tidak membutuhkan penjelasan atau bayan lagi. Yang kedua, dari segi mafhumnya. Hal ini bisa berbentuk kalimat yang fahwal khitab, yaitu keadaan yang disebutkan di dalam lafal itu lebih berat dari yang tidak disebutkan oleh lafal itu. Lahnul khitab, yaitu jika keadaannya sama berat dan dalilul khitab. Adapun klasifikasi bayan dalam lafal atau susunan kata-kata, bentuknya banyak sekali. Di antaranya yang pertama itu dalam perkataan. Dalam Al-Quran dan hadis, bentuknya paling banyak. Contoh mantuknya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelilah kurban yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali.
Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram atau orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Dari segi mafhumnya, terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang kedua, dalam perbuatan. Seperti perbuatan Nabi dalam menjelaskan praktek menjalankan kewajiban sholat. Yang ketiga, dalam tulisan. Seperti surat Nabi tentang tata cara pembagian zakat secara panjang lebar. Yang keempat, muhkam. Lafadz muhkam adalah lafadz yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas sehingga tertutup kemungkinan untuk ditakwil. Dan menurut sifat ajaran yang dikandungnya tertutup pula kemungkinan pernah dibatalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hukum yang ditunjukkannya tidak menerima pembatalan karena merupakan ajaran-ajaran pokok yang tidak berlaku kepadanya nas. Misalnya, kewajiban menyembah hanya kepada Allah, iman terhadap malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Lafadz muhkam terkait ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua bentuk. Kedua bentuk muhkam tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu muhkam lizati, yaitu bentuk lafadz muhkam yang kejelasan maknanya berasal dari teks itu sendiri. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua B yaitu muhkam li ghairihi, yaitu bentuk lafadz muhkam yang kejelasan maknanya disebabkan sesuatu di luar dari teks. Maksudnya, setiap ayat atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah terputus kemungkinan dilakukan nas dengan sebab terputusnya wahyu atau karena berakhirnya masa kerasulan dan kenabian dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Firman Maulana. Selanjutnya ada macam-macam lafadz yang tidak jelas. Yang pertama ada khafi. Menurut Abdul Wahab Khalaf, khafi adalah lafal yang dari segi penunjukannya kepada makna adalah jelas. Namun ketidakjelasan timbul ketika menerapkan pengertian itu kepada kasus tertentu. Ketidakjelasan itu disebabkan karena adanya bentuk kasus yang tidak sama persis dengan kasus yang ditunjukkan oleh suatu dalil. Adapun cara untuk menghilangkan kesamaran tersebut adalah dengan melalui penelitian, mengetahui tujuan umum dan tujuan khusus ditetapkannya hukum atasnya, yaitu perluasan, penunjukan lafadz atau penyempitan dalam penerapannya. Kemaslahatan umum harus diperhatikan dalam perluasan dan penyempitan tersebut, selama suatu lafadz dapat digunakan untuk kemaslahatan umum. Adapun contoh daripada lafadz khafi yaitu tertera dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya, adapun seorang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, maka potonglah
kedua tangannya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lafal yang tidak jelas kedua ada muskil. Muskil adalah lafal yang tidak jelas pengertiannya, dan ketidakjelasan itu disebabkan oleh lafal yang diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeda, sehingga untuk mengetahui pengertiannya mana yang dimaksud dalam suatu redaksi, memerlukan indikasi atau dalil dari luar, seperti dalam lafal mushtarok, yaitu lafal yang diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeda hakikatnya. Adapun perbedaan antara lafal khafi dan muskil adalah bahwa pada lafal khafi kekaburan maknanya bukan disebabkan dari lafal itu sendiri, melainkan disebabkan karena adanya keraguan makna atas sebagian satuannya karena sesuatu dari luar. Sedangkan kekaburan dari makna pada lafal muskil berasal dari lafal itu sendiri, karena lafal itu diciptakan untuk beberapa makna. Contoh daripada lafal muskil yaitu tertera dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, yang artinya, dan mereka mempunyai mata, akan tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Konteks kalimat dalam contoh ayat tersebut menunjukkan bahwa kata a'yun sebagai bentuk jamak dari kata ain yang bermakna mata sebagai salah satu panca indera. Selanjutnya, lafal yang tidak jelas ketika ada mujmal. Secara bahasa, mujmal berarti tidak terperinci. Sedangkan secara istilah, ialah lafal yang belum jelas. Artinya, lafal yang tidak dapat menunjukkan arti yang sesungguhnya jika tidak ada keterangan lain yang menentukannya. Ketidakjelasan lafal mujmal tersebut diakibatkan oleh pertama, karena adanya peralihan lafal dari arti yang jelas kepada arti yang khusus seperti sholat dan riba. Yang kedua, lafal itu memiliki sinonim seperti lafal guru, dan lafal itu gharib, artinya asing seperti lafal halo. Adapun contoh mujmal yaitu dalam perintah sholat yang tercantum dalam Al-Quran, kemudian dijelaskan oleh sunnah dan dirincikan ketentuan-ketentuan sholat tersebut, sebagaimana sallu kama ra'aitumuni usolli, lakukanlah sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan lafal yang tidak jelas terakhir ada lafal mutasyabih. Secara bahasa, mutasyabih ialah lafal yang diragukan pengertiannya karena mengandung beberapa persamaan, sedangkan menurut istilah adalah lafal yang samar. Artinya tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai artinya. Ibnu Hazm mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada mutasyabih selain potongan huruf di awal, seperti dalam surat Alif Lam Mim, Yasin, dan Alif Lam Mim Ra. Selain itu, pada beberapa ayat yang menetapkan bahwa Allah itu serupa dengan makhluk, misalnya mempunyai tangan, yang tercermin dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Yadullahi fawqa aydihim, yang artinya tangan Allah itu di atas tangan mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Salah satu dari teori usul fikih adalah memahami lafaz-lafaz dari segi maknanya, baik yang jelas maupun yang tidak jelas. Lafaz yang jelas adalah suatu lafaz
yang sudah jelas maknanya yang tidak perlu penjelas. Adapun lafaz yang tidak jelas ialah lafaz yang maksud dari lafaz tersebut tidak bisa ditemukan dari bentuk asli lafaz itu, akan tetapi dapat ditemukan dari sumber yang berkaitan, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan ada pula yang tidak jelas makna lafaznya yang membutuhkan penjelas, atau karena satu lafaz yang memiliki dua makna, seperti lafaz kuru yang bisa berarti tohrun, bersih, atau bisa berarti hayyub. Dan adapun penyebab dari ketidakjelasannya suatu lafaz bisa disebabkan oleh beberapa penyebab, diantaranya karena sinonim lafaz itu sendiri, ataupun seperti lafaz guru tadi, yakni satu lafaz memiliki banyak arti. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.